Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 876-880. Ancaman Gu Jianfeng membuat keluarga Zhou semakin bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa identitas Ye Junlin? Benar-benar kejutan, para pangeran tidak hanya memanggilnya tuan, tapi juga membelanya. Apa yang sedang terjadi? Setelah Gu Jianfeng menyelesaikan semua ini, dia terus berlutut di depan Ye Junlin. Oke, semuanya, bangun, kata Ye Junlin dengan tenang. Wow, semua anggota pangeran berdiri. Saat ini, pikiran Zhou Dongfang dan yang lainnya menjadi kosong. Mereka tidak pernah tahu bagaimana Ye Junlin menjadi penguasa partai Pangeran Huahai. Zhou Dongfang dan Zhou Qianlong saling memandang dengan bingung. Mereka bereaksi, beberapa waktu lalu, Qiao Jinqiu pergi ke Jinling. Mungkinkah Qiao Jinqiu digulingkan oleh Ye Junlin? Tapi ini baru permulaan. Sayangku, ada sesuatu yang sangat buruk. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Satu demi satu mobil mewah keluar, lihat situasinya. Ada ratusan di antaranya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari dengan cepat dan dengan keras. Mengumumkan berita, ayo, apakah ada orang lain yang datang? Zhou Dongfang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada yang datang ke sisinya. Mungkinkah itu Dewa Perang Kunlun? Dewa Perang Kunlun tidak akan pernah muncul dengan 100 kendaraan. Siapa orangnya? Dada. Saat berikutnya, semburan langkah kaki yang kacau terdengar. Rupanya banyak orang yang datang. Lihat siapa itu. Semua orang tampak penasaran dan bersemangat. Segera lebih dari 100 orang datang ke aula leluhur. Untungnya, halamannya cukup luas. Jika tidak maka tidak akan mampu menampungnya. Ketika dia melihat para pemimpin, kepala Zhou Dongfang hampir meledak. Menakjubkan, ternyata itu adalah Gu Xiangqian dan yang lainnya. 10 keluarga kerajaan teratas di Huahai berkumpul. Dan ada banyak orang di belakang mereka. Tuan Gu, bukankah Anda mengatakan tidak nyaman bagi Anda untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhou saya? Mengapa Anda di sini lagi? Zhou Dongfang melangkah maju, bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai penduduk lokal di Huahai, Zhou Dongfang pasti mengundang semua orang. Namun keluarga kaya ini semuanya menolak dengan alasan ada keluarga lain yang menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhou. Namun kini dia muncul lagi. Zhou Timur bingung. HMPH, mengapa kita menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhoumu? Gu Xiangqian mendengus dingin. Ya itu benar. Mengapa kami harus ikut serta dalam kegembiraan keluarga Zhou Anda? Hu Xuanming, kepala keluarga Hu, berkata dengan marah. Qiao Hui Huang, kepala keluarga Qiao, juga mencibir. Zhou Dongfang, apakah kamu menganggap kami bodoh? Ini, keluarga Gu, Hu, dan Qiao adalah 3 teratas di antara 10 keluarga kerajaan di Huahai. Zhou Dongfang tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Gu, apakah Anda di sini untuk orang lain? Iya, benar. Setelah berbicara, Gu Xiang dan semua orang berjalan menuju satu arah, Ye Junlin. Puff, pada saat ini, suasana di seluruh tempat kembali sunyi senyap. Gu Qianqian mendatangi Ye Junlin dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, hati semua orang di keluarga Zhou sepertinya meledak. Inilah selebriti nomor 1 di Huahai, Tuan Gu, kepala keluarga Gu, kepala dari 10 keluarga kerajaan. Adegan ini terlalu mengejutkan, ini sungguh tak tertahankan. Dengarkan saja Gu Xiangqian berkata, keluarga Gu dari keluarga kerajaan Huahai. Gu Qianqian memberi penghormatan kepada tuannya. Hu Xuanming mengikuti dengan cermat. Hu Xuanming dari keluarga Hu dari keluarga kerajaan Huahai memberi penghormatan kepada tuan. Qiao Huang juga mengikuti. Huahai Qiao Hui Huang, keluarga kerajaan dari keluarga Qiao, memberi penghormatan kepada tuannya. Namun,
Ini hanyalah permulaan kepala keluarga panjang dari keluarga kerajaan Huahai memberi penghormatan kepada tuannya. Kepala keluarga Bai dari keluarga kerajaan Huahai memberi penghormatan kepada tuannya. Huahai kepala keluarga Wang, seorang yang sok keluarga kerajaan, memberi penghormatan kepada tuannya. Kepala keluarga Tan, keluarga kuasi kerajaan di Huahai, memberi penghormatan kepada tuannya. Kepala keluarga Qi, keluarga kuasi kerajaan di Huahai, memberi penghormatan kepada sang majikan. Kepala keluarga Kong yang kaya, sebuah keluarga kaya di Huahai, memberi penghormatan kepada sang majikan. Kepala keluarga Zheng yang kaya di Huahai memberi penghormatan kepada tuan. Kepala keluarga Wang kaya Huahai memberi penghormatan kepada tuannya. Setelah Gu Xiangqian memimpin, kepala keluarga kaya Huahai berlutut di depan Ye Junlin satu persatu. Mereka semua berteriak, "Tuan!" 1, 2, 3, sebanyak 99 kepala keluarga kaya berlutut di depan Ye Junlin dan memanggilnya Tuan. Huahai dikenal sebagai salah satu dari 100 keluarga terkaya. Sekarang, 99 keluarga kaya berkumpul. Hanya keluarga Zhou yang terisolasi yang tersisa. Dengan kata lain, kecuali keluarga Zhou, semua 100 keluarga terkaya di Huahai memuja Ye Junlin sebagai tuan mereka. Ini, apa yang terjadi, menakjubkan. Tak terbayangkan, pada saat ini, keyakinan Zhou Dongfang benar-benar runtuh. Dia berkata dengan manis, dan seteguk darah sudah mencapai tenggorokannya. Jika saya tidak menahannya, saya akan memuntahkannya. Seluruh tempat itu sunyi, bahkan suara nafas pun hilang. Tik-tok-tok, yang terdengar hanyalah suara bulir-bulir keringat yang berjatuhan ke tanah. Tidak ada seorang pun di keluarga Zhou yang tidak berkeringat. Mereka semua berkeringat banyak, dan pakaian mereka sudah basah kuyup. Bahkan Zhou Nanyan, yang sebelumnya mengetahui sedikit tentang identitas Ye Junlin, bernapas dengan cepat dan berkeringat dingin. Saya pikir menjadi master pangeran sudah cukup luar biasa. Tanpa diduga, ini hanyalah permulaan, kecuali keluarga Zhou, 100 keluarga terkaya di Huahai menganggapnya sebagai tuan mereka. Mengejutkan, sangat mengejutkan, pemandangan di depan mereka tidak terbayangkan oleh semua orang di keluarga Zhou. Jantung mereka berdebar kencang, kemacetan ekstrim. Sepertinya akan meledak kapan saja, nafasnya cepat, lehernya seperti dicekik tali, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Apakah ini akhirnya? Tidak, belum. Fu Changlong, pemimpin Nan Hongmen, dan 4 raja surgawi telah tiba. Pada saat ini, suara lain datang dari luar, boom. Satu lagi sambaran petir tiba-tiba jatuh, Zhou Dongfang dan yang lainnya sepertinya diserang oleh guntur yang dahsyat. Tak perlu dikatakan lagi, Fu Changlong dan 4 raja surgawi pasti datang untuk mencari Ye Junlin. Saat berikutnya, pemimpin Fu Changlong masuk bersama dengan 4 raja surgawi, diikuti oleh 6 budak. Setelah 11 orang tiba, mereka langsung bergegas menuju Ye Junlin. Semua orang berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang berteriak serempak, "Tuan Ye!" Semua orang kembali terkejut. Inilah Fu Changlong, pemimpin yang setenar Tuan Gu. Bahkan 4 raja surgawi di belakangnya semuanya adalah makhluk yang kuat. Semuanya berlutut di hadapan seorang anak laki-laki. Ini sangat tidak bisa dimengerti. Apa identitas Ye Junlin? Bukankah dia bajingan dan gangster yang disebut oleh keluarga Zhou? Bisakah seorang gangster memiliki identitas seperti itu? Leluhur dan Zhou Dongwang semuanya memandang Zhou Dongfang. Tatapan itu sepertinya mengatakan, apakah ini gangster yang kamu panggil aku? Statusnya saat ini lebih kuat dari gabungan seluruh keluarga Zhou. Dengan keberadaan seperti itu, Zhou Dongfang sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang keluarga Zhou. Apakah Zhou Dongfang tidak akan pernah mengakui identitasnya? Juga menetapkan 3 syarat, statusnya saat ini bahkan membuat keluarga Zhou memandangnya. Apa 3 syarat yang diperlukan? Keluarga Huahai Zhou adalah sekelompok idiot. Zhou Dongfang bahkan lebih bodoh di antara para idiot. Nenek moyang tersipu dan menatap Zhou Dongfang.
Bukankah bakat seperti itu dari keluarga Zhou yang memperlakukannya dengan baik? Dengan kemampuan dan koneksinya, dia pasti bisa memimpin seluruh keluarga Zhou ke level lain. Tapi keluarga Zhou memiliki hubungan seperti itu dengan Ye Junlin, dan mereka adalah musuh. Sekarang musuh, jika leluhur mengetahui bahwa keluarga Zhou telah berulang kali membunuh Ye Junlin, dia mungkin akan mengambil tongkat dan memukuli Zhou Dongfang sampai mati. Huci-huci, suasana di tempat tersebut sedikit rileks, diikuti dengan nafas berat semua orang. Sangat buruk, apa yang mereka alami hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Kamu, Zhou Dongfang menatap Ye Junlin untuk waktu yang lama, tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang di keluarga Zhou sangat terkejut, beberapa kesalahpahaman awal dapat diselesaikan. Mengapa Zhou Xiaotian lumpuh? Mengapa Qiao Jin Qiu menjadi seorang kasim? Mengapa semua pangeran digulingkan? Dan mengapa Raja Tubacu Bawang disingkirkan? Dan kenapa Raja Pembunuh tiba-tiba menghilang? Awalnya kupikir itu adalah pertemuan kebetulan dengan Dewa Perang Kunlun. Tapi sekarang sepertinya itu semua karena Ye Junlin sendiri. Dia cukup kuat sendirian. Mau bertanya padaku kenapa? Ye Junlin tersenyum. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku sama sekali tidak menganggap serius siapapun dari keluarga Zhou. Aku bahkan meremehkanmu untuk mengakui hubunganku. Karena aku lebih baik darimu, kamu lebih baik dari kami, kanan. Orang yang paling jelas dalam keluarga Zhou di tempat kejadian adalah Zhou Qianlong. Dia tersenyum dan berkata, saya akui Anda kuat. Saya tidak tahu mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Keluarga Zhouku memang tidak sebaik kamu. Tetapi keluarga Zhouku masih memiliki pendukung yang kuat. Selama dia muncul, semua yang kamu miliki akan sia-sia. Kata Zhou Qianlong, pernyataan ini menyebabkan keributan di seluruh tempat. Semua orang melaporkannya satu demi satu. Dia baru saja terpukul oleh koneksi Ye Junlin. Sedemikian rupa sehingga saya lupa bahwa keluarga Zhou juga memiliki pendukung yang sangat penting. Setelah diingatkan oleh Zhou Qianlong, semua orang tiba-tiba teringat bahwa keluarga Zhou juga memiliki Dewa Perang Kunlun. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas lega. Kulitnya menjadi sangat lembut, mereka belum dikalahkan. Dengan kata lain, keluarga Huahai Zhou akan benar-benar dimulai. Iya, kami masih memiliki Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin, jangan berpuas diri. Kamu masih terlalu tua, kamu masih terlalu muda, kamu tidak bisa mengalahkan kami. Zhou Dongfang tersenyum dan menjadi sombong lagi. Nenek moyang juga memaafkan Zhou Dongfang untuk sementara. Dengan Dewa Agung Dewa Perang Kunlun di sini, semua kesenjangan dapat diatasi. Apakah Dewa Perang Kunlun sudah tiba? Tinggal beberapa menit lagi sampai pertemuan tahunan benar-benar dimulai. Desak leluhur, Zhou Dongwang bertanya dengan ragu. Apakah menurut Anda Dewa Perang Kunlun tidak akan datang? Tidak mungkin, Dewa Perang suatu negara harus menepati janjinya. Zhou Dong segera berkata, lalu kenapa kamu belum datang? Kamu benar seperti yang kamu katakan, tapi terkadang keluarga Zhou benar-benar tidak terlihat di mata orang. Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan datang. Apa yang dapat kamu lakukan? Pengingat Zhou Dongwang membuat hati Zhou Dong membeku. Iya, tidak peduli apapun, keluarga Zhou selalu menjadi orang yang rendah hati di Dewa Perang Kunlun. Jika orang tidak datang, mereka tidak akan datang. Apa yang bisa kau lakukan? Pada saat kritis, Zhou Dongfang memandang putranya, Xiaolong, bisakah kamu menghubungi Dewa Perang Kunlun? Tolong tanyakan di mana dia. Ini, Zhou Xiaolong tampak malu. Dia hanyalah palsu. Ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Perang Kunlun. Di mana saya bisa menghubunginya? Zhou Xiaolong menyentuh kepalanya dan berkata, Ayah, kamu mungkin tidak tahu. Rencana perjalanan Dewa Perang Kunlun bersifat rahasia, dan kata sandinya harus diubah setiap hari. Zhou Oriental segera berkata, Qianlong, tolong hubungi Panglima tertinggi Siang bertanya, mengapa Dewa Perang Kunlun belum juga datang? Keluarga Zhou merasa khawatir, mereka berkeringat dingin lagi.
Jika Dewa Perang Kunlun benar-benar tidak datang, kemudian keluarga Zhou benar-benar tamat, nenek moyang memerintahkan, Anda, nyalakan speaker ponsel. Halo kepada Panglima tertinggi, saya Zhou Qianlong dari keluarga Zhou. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Dewa Perang Kunlun telah tiba? Saya tidak melihatnya di sini. Sebuah suara keras datang dari ujung telepon yang lain. Suara, Dewa Perang Kunlun telah tiba di tempat kejadian. Ada apa? Apakah kamu tidak melihat siapapun? Kata-kata ini keluar, Zhou Qianlong sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan ponselnya. Dewa Perang Kunlun sudah ada di sini, kenapa mereka tidak tahu apa-apa? Tidak di sana, di manakah bayangan Dewa Perang Kunlun? Kecuali Ye Junlin dan 100 keluarga kaya teratas di Huahai dan Nanhongmen, tidak ada orang lain yang hadir. Dari mana datangnya Dewa Perang Kunlun, Panglima tertinggi? Dewa Perang Kunlun tidak datang sama sekali. Apakah kamu salah? Zhou Qianlong mau tidak mau bertanya. Mungkin dia sedang dalam perjalanan. Aku akan bertanya lagi. Ekspresi Zhou Dongfang melembut. Leluhur, Dewa Perang Kunlun seharusnya sedang dalam perjalanan. Iya, dia pasti sedang dalam perjalanan. Aku akan mengirim seseorang untuk menyambutnya. Kata Zhou Qianlong, tidak, demi perhatian, kalian semua pergi. Perintah Zhou Dongfang, Zhou Xiaokun dan Zhou Qianlong semuanya keluar untuk menyambut Dewa Perang Kunlun secara langsung. Ye Junlin, aku tidak peduli kemampuan luar biasa apa yang kamu miliki, tetapi kamu tetap tidak berguna di depan Lao Qiku. Lao Qi adalah seorang mayor jenderal brigade besi Yan Huang, yang didukung oleh Dewa Perang Kunlun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, itu tidak ada gunanya, Zhou. Dongfang berkata dengan marah. Pada saat ini, leluhur menatap tajam ke arah Zhou Dongfang dan berkata, kamu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu harus memaksa orang lain untuk menjadi musuh? Ini adalah cucu kandungmu, dengan setengah darah keluarga Zhou saya. Ini Anda adalah anggota garis keturunan keluarga Zhou saya. Apa yang kamu lakukan? Mata leluhur Zhou Kangyong tertuju pada Ye Junlin dan berkata, anakku, itu semua adalah kesalahpahaman sebelumnya, mereka tidak tahu identitasmu, itu sebabnya mereka memperlakukanmu seperti ini. Jika saya mengetahui identitas Anda lebih awal, saya pasti akan memperlakukan Anda secara berbeda dan bahkan melatih Anda sebagai kepala keluarga berikutnya. Nak, kenapa kamu menyembunyikannya dari dirimu sendiri? Seharusnya mengatakannya lebih awal. Tujuan leluhur sangat sederhana, untuk melobi Ye Junlin dan menyelesaikan kesalahpahaman. Biarkan Ye Junlin bergabung dengan keluarga Zhou. Bahkan ratusan suku Huahai menganggapnya sebagai tuan. Kekuatan ini bergabung bersama, ini jelas merupakan aliansi yang kuat. Di masa depan, keluarga Zhou akan berada di Tiongkok, pasti ada tempat di atas. Orang yang sangat berbakat, leluhur tentu saja tidak ingin melepaskannya setelah melihatnya. Iya, itu salahku dalam masa lalu bahwa aku tidak mengenali bakatmu. Bukankah lebih baik jika dijelaskan lebih awal? Kakek akan menjemputmu secara langsung, Zhou. Dongfang memahami niat leluhur dan segera berkata. Ye Junlin tersenyum, lalu bagaimana jika saya tidak memiliki identitas ini? Apakah Anda masih menganggap saya sebagai anggota keluarga Anda? Zhou Dongfang, apakah kamu masih akan menjemputku secara langsung? Aku, Zhou Dongfang tidak bisa berkata-kata. Hal yang sama berlaku untuk leluhur. Jika Ye Junlin tidak memiliki status ini, semua orang akan tetap menganggapnya sebagai bajingan. Haha, izinkan aku memberitahumu. Aku masih melihat hanya keluarga Zhou. Jangan, saat ini, Zhou Qianlong dan Zhou Wei kembali dengan beberapa orang. Mungkinkah Dewa Perang Kunlun ada di sini? Bersambung.